Rabi, bab yang keempat fi fadilah pada keutamaan as-salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faedah sebelum masuk hadis pertama ada faedah. Qala ba'du sahabat li Rasulillah. Sebagian sahabat berkata kepada Rasul sallallahu asyran liman shalla alaika marratan wahidah. Allah bakal bersalawat 10 kepada orang yang bersalawat kepadamu 1. Hal dzalika liman kana hadiral qalbi. Apakah itu didapatkan sama orang yang hatinya hadir? Maksudnya ketika mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, dipikirin ya Allah, semoga engkau bersalawat kepada Nabi. Nah, sahabat nanya, apakah itu buat orang-orang yang hatinya hadir? Qala, Nabi menjawab, la, tidak, bal huwa likulli musallin alayya ghafil. Setiap orang yang bersolawat kepadaku walaupun hatinya lalai, sambil jalan salawat sama Nabi, sambil makan salawat sama Nabi, ya. Wa yu'tihillahu amsalal jibal wal malaikah. Allah akan berikan kepadanya pahala seperti gunung-gunung yang tinggi. Wal malaikatu tad'ulah, malaikat mendoakannya. Wa tastaghfirulah, meminta ampun untuknya. Itu buat orang yang ketika bersolawat kepada Nabi hatinya enggak hadir. Wa amma idza kana hadiral qalbi, kalau seseorang bersolawat kepada Nabi hadir hatinya, fala ya'lamu qadra dzalika illallah, tidak ada yang mengetahui balasannya kecuali Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang pertama, man shalla alayya wahidah, siapa orang yang bersolawat kepadaku sekali, sallallahu alaihi asyra, Allah bakal bersolawat kepadanya 10 kali. Salawat kita untuk Nabi artinya doa, salawat malaikat kepada Nabi artinya istighfar, salawat Allah kepada Nabi artinya rahmat. Kita bersolawat kepada Nabi 1 kali, Allah memberikan 10 rahmatnya untuk kita. Ada faidah enggak yang disebutin sama beliau? Enggak ada faedah di hadis ini. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya alfa marrah, siapa orang yang bersolawat kepadaku 1000 kali, lam yamut hatta yubasysyara lahu bil jannah, enggak bakal mati sampai diberikan kabar gembira bahwasanya dia bakal masuk surga. Ada faidah di dalam sebuah riwayat, orang yang bersolawat kepada Nabi 1000 kali bakal diberikan kabar gembira masuk surga. Kapan diberikannya? Qabla mauti, sebelum meninggal. Sebelum meninggal dia udah lihat. Ya emang biasa begitu. Makanya orang katanya ada yang matanya ke atas itu ngelihat pertama emang ketika roh dicabut, kedua dia ngelihat nih abis ini kita mau masuk mana nih. Makanya kan yang paling serem ya ketika sakaratul maut, udah diliatin kita bakal masuk mana nanti. Ustaz, serem banget ya pokoknya. Insyaallah tabarakallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidah, siapa orang yang bersolawat kepadaku 1 solawat, sallallahu alaihi biha asyra, Allah bakal balas 10 solawat. Wa man shalla alayya asyra, siapa orang yang bersolawat kepadaku 10, sallallahu alaihi biha mi'ah, Allah bakal balas 100. Wa man shalla alayya mi'ah, siapa orang yang bersolawat kepadaku 100, sallallahu alaihi biha alfa, Allah bakal balas 1000. Wa man shalla alayya alfa, siapa orang yang bersolawat kepadaku 1000 kali, lam tamussahun nar, tidak akan terkena api neraka jahanam. Ada faedah. Orang yang bersolawat 100 kali akan Allah bebaskan dari kemunafikan dan akan Allah bebaskan dari api neraka, dan akan Allah berikan dia tempat tinggal di hari kiamat bersama para ma'asyuhada, bersama orang-orang yang syahid. Nanti kalau di hari kiamat nggak ketemu nih, gimana nih? Wah, dulunya pernah baca itu ya Allah. Pernah baca Lubabul Hadis, pakai kitab Tanqihul Qaul Hadis fi Syarhi Lubabil Hadis. Nah, ntar kalau udah baca, oh iya, masyaallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man nasiya salata aliyya, siapa orang yang lupa bersolawat kepadaku
faqad akhta'a tariqal jannah, dia salah cari jalan menuju surga. Yang dimaksud Nabi lupa apa, catat. Aradan Nabi bin nisyan at-tarku amda. Yang maksud lupa meninggalkan sengaja. Nama Nabi Muhammad disebutkan, dia enggak bersolawat kepada Nabi. Ya, dia lupa, dia sengaja meninggalkan bersolawat kepada Nabi. Nanti di akhirat dia itu udah salah jalan menuju surga. Faidha kana tariku yukhti tariqal jannah kana al-musalli alaihi salikan ilal jannah. Kalau orang yang meninggalkan dengan sengaja itu salah jalan, berarti orang yang melakukan dengan sengaja dia lagi menuju surga. Tariku ilal jannah. Ada faedah lagi dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, bersolawat kepada Nabi. Dari Sayyidina Abu Hurairah, ini bukan Nabi, beliau mengatakan bersolawat kepada Nabi adalah jalan menuju surga. Sayyidina Abu Hurairah yang mengatakan. Hadis selanjutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Inna aulan nas, orang yang paling utama bi bersamaku yaumal qiyamah, di hari kiamat. Orang yang paling dekat dengan Nabi nanti di hari kiamat siapa? Aktsaruhum alayya shalah, yang paling banyak bersolawat kepadaku. Apa yang paling dekat artinya? Catat. Aqrabuhum minni fil qiyamah, orang yang paling dekat denganku. Wa ahaqquhum bi syafaati, yang paling berhak mendapatkan syafaatku. Ya. Kenapa orang yang banyak bersolawat kepada Nabi adalah orang yang paling dekat dan orang yang paling berhak untuk mendapatkan syafaat Nabi? Kenapa tuh? Kata Imam Nawawi, li'anna kathratas sholati alaih, karena banyak bersolawat tadullu ala sidqil mahabbah, menunjukkan kecintaan yang jujur. Kecintaan yang jujur. Udah sampai segitu dong. Waqala sallallahu alaihi wasallam, salatukum mahaqqah, ya, mahaqqah gitu ya, salawat kalian mahaqqah, penghapus. Apa penghapus? Idhabun lidunubikum, menghilangkan dosa-dosa kalian. Kama yamhaqun ma'ul nar, sebagaimana air menghilangkan api. Ada faedah, Sayyidina Abu Bakar mengatakan bersolawat kepada Nabi adalah salah satu yang paling ampuh menghapus dosa. Masya Allah. Minal ma'ili sawadil lawhi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi kulli jum'atin 40 marratan, siapa orang yang bersolawat kepadaku setiap hari Jumat 40 kali, mahallahu dzunubahu kullaha, Allah bakal hapus dosa-dosanya semuanya. Dosa-dosanya semuanya. Ada faedah enggak yang disebutin sama beliau? Ada di faedah yang lain 80 kali bakal diampuni 80 tahun dosa. Insyaallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min du'ain, tidaklah di antara doa illa bainahu wa bainas sama, kecuali di antara doa tersebut dan di antara langit hijabun, ada penutup, hatta yusollia, sampai dia bersolawat. Jadi kalau kita belum bersolawat masih ada penutup, doa kita enggak keangkat gitu. Fa alayya fa idza shalla alayya, kalau dia bersolawat kepadaku, in kharaqa dzalikal hijab, bakal hancur penutup itu. Wa rufi'ad du'a, doanya bakal diangkat. Enggak ada faedahnya sama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya fi yaumin mi'ata marrah, siapa orang yang bersolawat kepadaku dalam satu hari 100 kali, qadallahu lahu mi'ata hajah,
Allah bakal tunaikan baginya, Allah bakal penuhkan baginya 100 kebutuhan. Sab'ina minha li akhirati, 70 dari 100 itu untuk akhiratnya. Wa salasina minha li dunya, 30 untuk dunianya. Kalau lagi galau, gak punya duit, banyak-banyak sholawat kepada Nabi 100 kali. Wah, dikasih 100 hajat, 70 buat akhirat, 30 buat dunia. Akhirat banyak tuh pertanyaan kubur. Nanti kalau mikirin sekarang doang, habis hidup udah selesai gitu, wah masih panjang. Habis hidup masuk kuburan, habis kuburan di alam barzah lama, habis itu ditimbang, habis itu dikumpulin, wah habis itu kiamat. Ngeri banget. Jadi bukan hidup ini cuma sebentar doang. Sebentar gimana biar jadi ladang yang bagus. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya salatan wahidah, orang yang bersalawat kepadaku satu salawat, sallallahu alaihi wa malaikatuhu 20 marrah, Allah dan malaikatnya bakal bersalawat kepada dia 20 kali. Walam yamut, dan enggak bakal mati, hatta yubasyara bil jannah, sampai diberi kabar gembira masuk ke surga. Pilih mana? Mau banyakin apa sedikitin? Terus ada faidah. Warawiya anna Rasulullah qala ja'ani Jibril. Rasul bersabda, datang kepadaku malaikat Jibril. Wa qala li ya Rasulullah, dan berkata kepadaku. Siapa yang ngomong? Malaikat Jibril. Wahai Rasulullah, la yusalli alaika ahadun, tidak bersolawat kepadamu seseorang pun, illa kecuali wa yusalli alaihi, bakal dibalas kepadanya 70 alfan minal malaika, 70.000 solawat dari malaikat. Wah. Solawat sekali dibalas 70.000 kali sama malaikat. Siapa yang ngomong? Malaikat Jibril. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala man shalla alayya sallat alaihi malaika wa man sallat alaihi malaika. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faedah yang kedua, siapa orang yang bersolawat kepadaku akan dibalas solawat dari malaikat. Dan siapa orang yang disolawatin oleh malaikat, dia bakal dibalas sama Allah. Dan barang siapa yang dikasih solawat oleh Allah, kalau solawat artinya rahmah, kasih sayang oleh Allah, lam yabqa syai'un fis samawati wala fil ardi illa shalla alaihi, tidak tersisa apapun yang ada di dunia dan di langit kecuali semuanya bersolawat kepadanya. Nih cerita, ada cerita terakhir. Ini cerita terakhir, faedah terakhir yang disebutkan di hadis yang terakhir di bab fadilah shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ba'du sufiyah, sebagian ahli tasawuf. Tasawuf itu bagian dari rukun ihsan. Ada sebagian ulama mengatakan, kana li jarun musrifun ala nafsi, aku punya tetangga yang sangat buruk lah, musrifun ala nafsi, yang sangat buruk. La ya'rifu yaumahu min amsih, enggak tahu besok bagaimana, sekarang bagaimana. Kenapa dia enggak tahu kayak gitu? Min ta'ammuqihi fis sakri, gara-gara dia selalu mabok-mabokan. Jadi ada seorang ulama mengatakan punya tetangga jelek banget, sampai nggak tahu dia tuh ngapain, setiap hari kerjanya mabok. Wa kuntu a'idzuhu, aku selalu menasehatinya. Falam yaqbal, nggak diterima. Orang mabok dinasehatin nggak bakal diterima. Wa amartuhu bitaubah, aku perintahkan dia untuk taubat. Falam yaf'al, nggak dia lakuin. Orang mabok disuruh taubat, diceramahin, nggak bakal masuk ya. Falamma mata, ketika dia meninggal,
Ra'aituhu fil manam. Aku melihatnya di dalam mimpi. Siapa nih yang cerita? Yang cerita yang lihat nih. Yang tadi nasehatin, yang tadi suruh taubat. Ketika dia meninggal, tetangganya ini yang kerjaannya setiap hari mabok. Wa huwa arfa'u maqamin. Dia di tempat yang sangat tinggi. Wa alaihi hullatun hudra. Dia memakai jubah atau perhiasan berwarna hijau. Min hulalil jannah, dari perhiasan-perhiasan di surga. Di sana perhiasan warna hijau adalah libasil i'zaz, pakaian kebesaran, wal ikram, pakaian penghormatan. Padahal dulu di dunia ngapain? Di dunia ngapain deh? Mabok-mabokan, nggak tobat, nggak melakukan sesuatu yang baik. Tapi ketika dimimpiin, di dalam mimpinya dia pakai baju yang bagus banget, dan itu baju penghormatan dan kemuliaan yang untuk orang-orang yang ada di surga. Faqultu lahu, aku katakan kepadanya, bimanil tahadhil martabah, dengan apa kamu mendapatkan derajat ini? Qala, dia berkata, orang yang mabuk ini berkata, hadartu yawman majlis dzikr. Suatu hari aku hadir di majelis zikir. Ini kalau ada cerita-cerita kayak gini biasanya sama orang-orang dibilang cerita khurafat, cerita ngarang-ngarang. Masa Imam Nawawi Al-Bantani ngarang sih? Pasti beliau dengar dari gurunya atau beliau baca di kitab apa. Cuman di sini nggak disebutin ya, kitab apa, dinukil dari mana. Biasanya ada nukil-nukilan, ini dari kitab apa. Jadi nggak ngarang, ceritanya nggak ngarang. Qala hadartu yawman majlis dzikr. Suatu hari aku hadir di majelis zikir. Fasami'tul alima, aku mendengar orang alim gurunya. Aku mendengar orang alim atau gurunya yaqul, berkata, man shalla 'alan nabi wa rafa'a sautah wajabat lahul jannah. Siapa orang yang bersolawat kepada nabi, wa rafa'a sautah, dia angkat suaranya kencang kalau salawat kepada nabi. Makanya tanda ahlus sunnah wal jamaah ketika disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bakal bersolawat. Aku mendengar di majelis itu orang alimnya ngomong, siapa orang yang bersolawat kepada Nabi dan mengangkat suaranya, wajabat lahul jannah, wajib baginya surga. Summa, kemudian rafa'al alim, gurunya mengangkat suaranya, sautahu, suaranya bis salati ala nabi, dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'tu sauti, aku angkat suaraku, kata orang yang mabok ini. Aku angkat suaraku. Wa rafa'al qaumu aswatahum, yang di majelis itu mengangkat semuanya suaranya. Faghufira lana jami'a, diampunin kita semuanya. Fi dzalikal yaum, di hari itu. Fakana nasibi, dan bagianku, jatahku, minal maghfirah war rahmah, dari ampunan dan kasih sayangnya Allah, anjada alayya bihadhihin ni'mah, Allah memberikan kepadaku dengan nikmat ini. Cuman mengangkat suara ketika bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raddul ilmi ilaihi aslamu ahkam. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.